Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nazira dengan NIM 08011282323838. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal persamaan diferensial parsial menggunakan persamaan Laplace. Untuk contoh soal yang saya ambil di sini, untuk menghitung distribusi temperatur pada kondisi kawat dengan lebar 10 cm pada sumbu X-nya dan tinggi 30 cm pada sumbu Y-nya dengan syarat batas sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, di sini misalkan T bergantung pada variabel X dan Y, di mana X adalah suatu fungsi yang mengandung nilai variabel X dan Y adalah suatu fungsi yang nilai variabel Y. Lalu di sini terdapat persamaan Laplace yaitu eh, nabla kuadrat T X Y sama dengan do kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat per do Y kuadrat X Y. Di sini kita ubah bentuknya menjadi y d kuadrat x per dx kuadrat tambah x d kuadrat y per dy kuadrat sama dengan 0. Di sini do berubah menjadi d karena yang akan diturunkan hanya dua variabel yaitu x dan y karena soal yang kita ambil tadi merupakan kawat pada dua dimensi. Selanjutnya, persamaan Laplace tadi eh, kedua sisinya dibagi dengan nilai XY dan didapatkan hasil 1 per X D kuadrat X per DX kuadrat ditambah 1 per Y dikali D kuadrat Y per DY kuadrat sama dengan 0. Di sini kita pindah ruas yang ini menjadi sebelah kanan sehingga didapatkan hasil 1 per X D kuadrat X ditambah per DX kuadrat sama dengan min 1 per Y dikali D kuadrat Y sama per DY kuadrat. Kedua ruas ini memiliki nilai yang konstan atau sama. Jadi di sini saya memisalkan untuk kedua ruas ini memiliki nilai min K kuadrat seperti pada persamaan selanjutnya. Lalu pada penyebutnya itu dikalikan dengan min K kuadrat sehingga didapatkan D kuadrat X per DX kuadrat sama dengan min K kuadrat X. Dan untuk yang sisi sebelah kanan, min D kuadrat Y per DY kuadrat itu sama dengan min K kuadrat Y. Sehingga didapatkan hasil X sama dengan X tambah K kuadrat X sama dengan 0 untuk persamaan 1 dan Y min K kuadrat Y sama dengan 0 untuk persamaan 2. Dua persamaan yang didapat dari perhitungan tadi memiliki solusi untuk yang X itu sama dengan A sin KX tambah B cos KX dan untuk Y itu sama dengan CE pangkat KY ditambah DE pangkat min KY. Pada persamaan satu ini, jika disubstitusikan syarat batas A dan B pada soal tadi, maka solusi persamaan satu menjadi X sama dengan A sin NP per 10 dikali X. Lalu untuk persamaan 2, yang memiliki solusi Y sama dengan CE pangkat KY tambah DE min KY. Eh, Lalu kita gunakan syarat batas yang ketiga, yaitu Y sama dengan 30 dengan nilai T-nya itu sebesar 0 derajat, di mana saat nilai Y-nya itu 30, maka dia berderajat 0. Lalu kita masukkan ke persamaan kedua tadi, dengan misalkan nilai Y-nya itu sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan CE, nilai K-nya itu, nilai Y-nya itu 30, CE pangkat 30K ditambah DE min min 30K. Lalu di sini pindah untuk nilai yang ini kita pindah ruas menjadi sebelah kiri sehingga didapatkan hasil min CE pangkat 30K sama dengan DE pangkat min 30K. Lalu karena di sini kedua ruas ini memiliki nilai E yang sama, jadi didapatkan hasil C sama dengan min DE pangkat min 2 dikali 30K. Selanjutnya, substitusi nilai C pada persamaan sebelumnya sehingga didapatkan hasil min DE pangkat 2 kali 30K dot E pangkat KY ditambah DE pangkat min KY.
Lalu kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Karena di sini kedua sisinya itu memiliki nilai K, maka di sini nilai K yang bernilai sebagai konstanta itu kita keluarkan dan didapatkan hasil DE pangkat min 30K dikali E pangkat K dalam kurung 30 dikurang Y dikurang E pangkat min K 30 dikurang Y. Lalu didapatkan hasil 2 DE pangkat min 30K sin hiperbolik K dalam kurung 30 dikurang Y. Di sini dimisalkan untuk 20 pangkat min 3K itu dengan nilai D aksen, sehingga didapatkan D aksen sin hiperbolik K dalam kurung 30 dikurang Y. Lalu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa nilai K itu adalah atau sama dengan NP per 10. Jadi didapatkan persamaan Y sama dengan D aksen sin hiperbolik NP per 10 dikali 30 kurang Y. Dan didapatkan lalu disubstitusikan sehingga didapatkan untuk persamaan yang ketiga yaitu A sin NP per 10X D aksen sin hiperbolik NP per 10 dikali 30Y. Selanjutnya, agar semua nilai memungkinkan untuk digunakan pada persamaan 3, maka ditulis menjadi T sama dengan sigma N1 menuju tak hingga dengan nilai Cn ini merupakan variabel baru karena sebelumnya itu kita memiliki variabel A dan D. Jadi di sini saya misalkan nilai tersebut menjadi Cn sehingga Cn sin hiperbolik NP per 10 dikali 30 min Y sin NP per 10 dikali X yang menjadi persamaan 4 atau persamaan baru. Lalu kita memiliki syarat batas yang terakhir atau yang keempat, yaitu ketika nilai atau panjang pada sumbu Y-nya 0, maka dia berderajat 100. Sehingga kita substitusikan pada persamaan sebelumnya didapatkan 100 sama dengan sigma n tambah 1 n sama dengan 1 menuju tak hingga Cn sin H dikali 3 NP sin NP per 10X. Nilai Bn itu sama dengan Cn sin H 3 NP. Sini untuk mempermudahnya, kita misalkan nilai Cn itu sama dengan Bn per sin hiperbolik 3 NP. Jadi didapatkan untuk persamaan 5-nya 100 sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga Bn sin NP per 10 dikali X. Selanjutnya, dari persamaan 5, koefisien Bn bisa dicari dengan deret Fourier. Persamaan Bn tadi sama dengan 2 per L diintegralkan E menuju E dengan batas bawah E dan dengan batas bawah 0 dan batas atasnya E, fx sin NP per L x dx. Menggunakan deret Fourier, didapatkan nilai Bn-nya yaitu 400 per NP untuk N yang bernilai ganjil dan 0 untuk N yang bernilai genap. Sehingga distribusi temperatur di persamaan 4 menjadi sigma 400 N per NP sin H3 NP untuk N yang bernilai ganjil, karena kalau genap N-nya bernilai genap, maka hasilnya 0. Untuk bernilai ganjil, 400 sigma 400 per NP sin hiperbolik 3 dikali 3 NP sin hiperbolik NP per 10 dikali 30 dikurang Y sin dikali sin NP per 10 dikali X. Itulah penjelasan untuk contoh soal mencari distribusi temperatur pada kawat 2 dimensi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.